Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Direktur Universitas Terbuka Surabaya, teman-teman manajer, dan juga teman-teman panitia OSMB. Dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa baru UT Surabaya. Selamat datang di UT Surabaya. Selamat bergabung bersama 300-an ribu mahasiswa UT yang tersebar di seluruh Nusantara, bahkan tersebar di beberapa luar negeri, bisa terjadi di 20 negara. Dan juga selamat datang, selamat bergabung di UT Surabaya yang alhamdulillah sampai saat ini kita memiliki di atas 17.000 mahasiswa. Nah, nanti kalau tambah teman-teman ini, insya Allah akan lebih banyak lagi, bisa mencapai di atas 20.000. Ya, teman-teman yang saya hormati, sekali lagi sebelum saya bicara panjang lebar terkait dengan kiat sukses belajar di UT itu bagaimana, maka marilah teman-teman mahasiswa baru kita niatkan untuk sukses kuliah di Universitas Terbuka Surabaya. Untuk itu bersama teman-teman yang bertugas sebagai fasilitator, mohon nanti dijawab dengan kata oke, kata siap, dan bisa. Selagi nanti kalau saya menyampaikan pernyataan pertama, dijawab dengan oke. Ya, yang kedua, siap. Kemudian yang ketiga, bisa. Ya, siap ya teman-teman mahasiswa baru. Dan nanti juga teman-teman fasilitator bisa bersama-sama dengan kita untuk menyatakan, karena apa? Kata-kata itu adalah suatu doa. Kita mulai, yang pertama adalah Universitas Terbuka, oke. Ya. Belajar mandiri, siap. Lulus tepat waktu, bisa. Nah, alhamdulillah. Insya Allah dengan niatan pertama kali ini kita bisa masuk ke kawah Candra di Muka, sebagaimana tadi yang sudah kita dengarkan bersama di dalam syair himne UT tadi ada kata-kata kawah Candra di Muka. Ya, teman-teman yang saya banggakan, mahasiswa baru, tentunya banyak orang, banyak pendapat bahwa di UT itu masuknya mudah masuknya, tetapi beberapa orang menyatakan susah untuk bisa keluar atau lulus. Ya, itu bisa ya, bisa tidak. Ya, tapi saya berharap kepada teman-teman mahasiswa baru untuk tetap semangat bahwa kita sudah niat masuk kuliah di Universitas Terbuka, tentunya tidak ada hal yang sulit. Ya, jadi tetapi kita harus punya namanya strategi bagaimana kita belajar, kita memanage waktu dan sebagainya. Untuk itu, mari kita bersama-sama, ada beberapa tayangan yang akan saya sampaikan di sini. Bentar. Nah, ini. Kiat sukses belajar di UT. Kita tahu Universitas Terbuka itu berbeda dengan perguruan tinggi tatap muka yang lain. Karena teman-teman mahasiswa baru ini harus memahami bagaimana pembelajaran di Universitas Terbuka dilaksanakan. Yaitu
UT menerapkan sistem belajar jarak jauh. Untuk itu, mahasiswa harus paham, mampu untuk belajar mandiri. Nah, tentunya nanti akan kita lihat bagaimana belajar mandiri yang benar, apa bantuan belajar yang bisa kita peroleh, bagaimana layanan bahan ajar, bahkan nanti ada kegiatan mungkin di luar yang akademis, yaitu terkait dengan kegiatan kemahasiswaan. Teman-teman mahasiswa dan teman fasilitator yang saya hormati, kalau kita lihat gambar berikut ini, kita bisa membedakan bagaimana belajar jarak jauh dibandingkan dengan belajar tatap muka. Belajar tatap muka itu tentunya tuntutan untuk belajar mandiri yang lingkaran kuning ini rata-rata tidak sebesar belajar di UT yang menuntut belajar mandirinya lebih besar. Kalau di tatap muka, tuntutan untuk belajar mandiri hanya sekitar 25%. Sedangkan untuk pertemuan tatap mukanya itu dituntut atau terjadi lebih besar. Sedangkan di UT, belajar mandirinya tuntutannya lebih besar. Waktu belajarnya dan sebagainya. 75%. Sedangkan untuk pertemuan tatap muka, ini lebih sedikit. Nah, namun perlu diketahui bersama bahwa pada masa registrasi 2020.2, kita tahu bahwa di UT itu ada 2 masa registrasi, ada yang titik 1, ada titik 2. Titik 1 itu artinya dari bulan Januari hingga bulan Juni. Sedangkan yang dikatakan titik 2, misalnya 2020, titik 2 itu dimulai dari bulan Juli hingga bulan Desember. Itu nanti titik 2. Jadi ada setahun itu ada masa registrasi sepanjang tahun, yaitu 2020.1 dimulai Januari dan Juni, kemudian 2020.2 dimulai pada bulan Juli hingga bulan Desember. Itu. Jadi saya harapkan teman-teman paham karena sudah masuk bergabung dengan UT, artinya teman-teman harus memahami tuntutan untuk belajar mandiri, yaitu sebesar 75%. Nah, syukur kalau bisa lebih dari itu. Nah, ini apa itu belajar mandiri? Apakah harus belajar sendirian di rumah dan sebagainya? Jadi maksud dari belajar mandiri adalah proses atau aktivitas belajar yang bersumber dari diri mahasiswa sendiri. Ya, dari sendiri untuk bagaimana mencapai tujuan. Jadi teman-teman mahasiswa harus memiliki tujuan. Tujuan akhir dari teman-teman bergabung masuk kuliah di UT. Nah, tujuannya apa? Misalnya tujuannya ingin menyelesaikan studi S1, baik pendas maupun pendas, dalam waktu misalnya 4 tahun atau 8 semester. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan ini, itu jika teman-teman mahasiswa ini tidak punya manajemen belajar yang baik, tidak punya kedisiplinan, tidak punya strategi yang baik, tidak punya keyakinan, kesadaran, ya kan, dan kepercayaan, yakin kalau bisa. Nah, ini maksud dengan kepercayaan. Jadi ada kesiapan bahwa teman-teman ini adalah masuk di UT yang menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ini harus siap, berbeda dengan yang tatap muka yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Jadi harus punya kesiapan, punya kemauan yang keras, punya keyakinan, kepercayaan, punya motivasi yang datangnya tentunya dari diri sendiri mahasiswa, dan punya kesadaran terkait dengan tuntutan untuk belajar mandiri, sehingga nanti tujuan yang sudah dibuat oleh teman-teman mahasiswa bisa tercapai tepat waktu. Demikian saya harapkan teman-teman bisa memahami ini. Jadi mulai detik ini teman-teman harus mengubah pola pikir, berbeda belajar dengan sebelumnya, misalnya di SMA
SMA, di STM dan sebagainya. Nah, sedangkan di UT harus tuntutan belajar mandiri sangat besar. Kita lanjut. Mengapa harus belajar mandiri? Ya, kita ketahui bersama bahwa UT menerapkan sistem pendidikan jarak jauh yang memanfaatkan berbagai macam fasilitas media pembelajaran. Dan kita tahu bahwa mahasiswa UT itu tidak hanya berasal dari kota-kota, bisa dari tempat yang terluar, tempat yang terjauh, tertinggal dan sebagainya. Jadi ada jarak secara geografis dan juga waktu antara pertemuan dengan dosen atau di UT itu disebut tutor atau supervisor. Itu yang dosen yang membimbing mata kuliah praktek praktikum. Jadi teman-teman mahasiswa ini harus bisa memaksimalkan penggunaan media pembelajaran yang disediakan oleh UT. Jadi ada beberapa media belajar, antara lainnya itu media cetak, bisa berupa modul. Kita sering menyebutnya adalah BMP, buku materi pokok. Jadi kalau teman-teman mahasiswa itu sudah menguasai namanya modul, kalau diplesetkan modul itu adalah moco dulu. Jadi kalau enggak moco itu membaca dalam bahasa Jawanya, moco dulu. Kalau tidak membaca dulu, tidak menguasai materi di BMP, tentunya ya tidak bisa mengharapkan nilai yang baik, A, B, dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman punya kedisiplinan di dalam belajar. Makanya nanti di belakang kita jelaskan terkait dengan bagaimana membuat jadwal belajar dan sebagainya. Udah ada yang media yang non cetak, audio, video, juga bisa dilihat dari website atau media daring online, bahkan dari siaran radio dan televisi bisa kita lihat di jadwal yang bisa kita lihat di web UT, yaitu www.ut.ac.id. Lanjutkan. Bagaimana cara belajar mandiri? Nah, ini teman-teman mahasiswa dan teman-teman fasilitator nanti bisa memberikan tambahan penjelasan bagaimana yang dimaksud dengan belajar mandiri. Belajar mandiri itu tidak tergantung pada tempat, waktu, dan sebagainya. Jadi bisa belajar kapan saja, di mana saja. Nah, untuk bisa belajar mandiri itu tidak harus belajar sendirian. Bisa belajar secara berkelompok, sendirian juga bisa, tentunya bisa memanfaatkan sumber belajar yang ada di universitas terbuka. Jadi teman-teman, apabila ada hal yang tidak paham, bisa dicari di bahan pendukung, di website dan sebagainya, atau di sumber belajar UT. Itu ada namanya Swaka, ada RBV, ruang baca virtual, ada latihan mandiri, ada library dan sebagainya. Dan juga teman-teman mahasiswa dituntut untuk bisa berdiskusi di saat tutorial. Bahkan nanti untuk semester ini kita akan tidak ada namanya tutorial tatap muka, tapi kita menggunakan daring atau tutorial melalui webinar. Jadi nanti teman-teman tentunya harus menyiapkan namanya paket data dan sebagainya. Demikian teman-teman, kita lanjutkan. Bagaimana strategi belajar mandiri agar kita bisa sukses? Yaitu antara lain teman-teman dituntut untuk bisa mengelola waktu dengan baik, dengan tepat, dengan disiplin, menepati apa yang sudah kita buat. Dan teman-teman juga dituntut untuk bisa membaca cepat. Jadi teman-teman mungkin bisa browsing, ada tokoh-tokoh yang punya kemampuan membaca cepat. Itu ya. Misalnya teman-teman juga tahu yang namanya Oprah Winfrey, ya, seorang host televisi. Kemudian ada David Rubenstein, ada Bill Gates, ada Bill Gates. Nah, tentunya kalau Bill Gates sudah teman-teman juga kenal, yang
pendiri Microsoft. Dan kita juga bangga punya Presiden RI yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, itu juga punya hobi dalam 1 minggu itu bisa membaca berbagai macam buku, menyelesaikan berbagai macam buku. Sehingga tentunya beliau itu sangat cerdas. Bahkan mungkin Habibie ini juga punya kemampuan membaca cepat dalam waktu 1 menit berapa kata diselesaikan. Dan teman-teman dituntut juga bisa merekam hasil baca dari apa yang sudah dibaca di dalam modul atau buku materi pokok tersebut. Yaitu bisa berupa resume, outline, peta konsep, pola pikir, dan sebagainya. Nanti kita berikan contoh. Bagaimana melalui waktu? Ini ada beberapa yang perlu teman-teman pikirkan. Apa yang ingin Anda peroleh dari studi di UT? Atau hanya punya keinginan pengen lulus saja? Tentunya ya ini kurang bagus. Jadi tentunya keinginannya adalah lulus tepat waktu dan memiliki IPK yang bagus. Berapa lama Anda merencanakan studi di UT? Karena di UT itu tidak ada namanya sistem atau DO. Jadi kalau teman-teman masih membayar terus, ya tidak akan di DO sampai kapanpun. Tentunya nanti ya makin lama tentunya makin malas. Ya. Kemudian seberapa bagus nilai yang ingin diraih dari UT. Jadi di UT itu ada 8 grade nilai. Jadi ada A, ada A-, ada B, ada B-, ada C, C-, ada D, dan E. Ada 7 itu. Kemudian teman-teman juga harus memiliki strategi. Jadi upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian bagaimana Anda merencanakan kegiatan belajar. Bisa dalam mingguan, dalam kurun waktu 1 semester, atau bahkan kurun waktu 1 tahun. Itu bisa teman-teman buat rencana kegiatan belajar masing-masing. Nah, ini bagaimana mulai waktu? Ya, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan yang namanya katalog. Ya, katalog seperti ini. Nanti mendapatkan katalog. Jadi teman-teman harus membaca, memahami katalog dan juga kalender akademik. Jadi teman-teman tidak boleh semuanya tanya pada pengelola atau kepada temannya, tapi teman-teman harus punya kemandirian, baik itu di dalam belajar maupun di dalam memanage kegiatan kuliahnya. Jadi kapan teman-teman itu waktunya registrasi, jangan sampai terlambat, karena UT tidak ada toleransi kepada teman-teman yang registrasinya terlambat, membayar labnya terlambat. Ya. Dan perolehan bahan ajar. Nah, ini teman-teman ada yang kalau berbasis Pokjar nanti akan diterima BMP-nya, modulnya itu melalui Pokjar. Dan teman-teman juga harus mengetahui kapan tutorial dimulai, kapan tugas disetorkan, diupload, dan sebagainya, dan kapan waktu ujian. Terkait dengan ujian, insya Allah disampaikan oleh manajer registrasi dan pengujian. Kemudian aturlah sendiri terkait dengan tujuan hasil belajar. Berapa waktu belajar yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Teman-teman mahasiswa yang namanya modul atau BMP itu ada yang tebal, ada yang tipis, tergantung dari SKS-nya. Sebagai contoh misalnya mata kuliah tertentu dengan bobot 2 SKS, sistem kredit semester. Ya, tiap-tiap SKS itu rata-rata terdiri dari 3 modul. Jadi kalau 2 SKS berarti ada 6 modul. Nah, setiap modul itu rata-rata ada 3 kegiatan belajar. Jadi kalau ada mata kuliah 2 SKS berarti 2 kali 3 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. 6 kali 3 18. Berarti ada sekitar 18 kegiatan belajar. Maaf. Kita lanjutkan.
Kemudian rancanglah jadwal belajar yang sesuai. Tentunya jadwal belajar dari masing-masing mahasiswa itu tidak selalu sama. Jadi tidak ada form, tidak ada rancangan yang umum atau bisa digunakan untuk semuanya. Jadi bisa dibuat sesuai dengan keinginan, karena waktu belajar masing-masing mahasiswa itu berbeda. Ada yang belajarnya pagi hari, ada yang sore, dan sebagainya. Kemudian santai dan lakukan latihan secara berkala. Hal ini bisa teman-teman lakukan dengan melihat di web UT, yaitu latihan mandiri. Jadi teman-teman bisa mencoba menjawab soal-soal yang ada di latihan mandiri. Teman-teman mahasiswa dan teman-teman fasilitator, kita lanjutkan terkait dengan mengelola waktu tadi. Jadi teman-teman mahasiswa itu wajib memahami apa yang namanya katalog dan juga kalender akademik. Karena bagaimana? Di dalam katalog tersebut sebenarnya teman-teman mahasiswa itu sudah mengetahui 90% apa, bagaimana, siapa, di mana, kapan terkait dengan universitas terbuka. Jadi dari situ, dari katalog tersebut, teman-teman bisa mengetahui banyak hal. Ya, jadi wajib dikuasai untuk setiap mahasiswa. Jadi dari situ nanti akan diketahui siapa saja, di mana kantor UT, di mana kantor UPBJ, unit program belajar jarak jauh Surabaya misalnya. Itu kita tahu siapa pejabat-pejabat yang memimpin UT, itu ada di dalam katalog. Jadi teman-teman nanti akan menerima secara cuma-cuma, yaitu katalog dan juga buku terkait dengan sistem penyelenggaraan. Di samping itu nanti teman-teman mahasiswa baru tentunya juga akan menerima yang namanya buku saku. Jadi ada satu paket, satu amplop yang berisi katalog. Kalau teman-teman itu dari pendidikan dasar, tentunya nanti katalognya akan berbeda dengan teman-teman yang non pendidikan dasar atau kita sebut non pendas, atau yang sebaliknya adalah pendas, pendidikan dasar. Dari situ nanti teman-teman bisa mengetahui registrasi terkait juga apa saja mata kuliah yang akan teman-teman mahasiswa baru nanti tempuh di semester kedua, ketiga, sampai semester terakhir. Kemudian nanti juga akan diketahui bagaimana tutorial itu dilaksanakan. Juga diketahui tugas-tugas apa yang teman-teman mahasiswa nanti harus kerjakan. Kemudian bagaimana ujian itu dilaksanakan, apa saja persyaratannya, itu juga bisa teman-teman mahasiswa baru mengetahui dari katalog. Ya, jadi teman-teman harus bisa mengatur diri sendiri, menetapkan tujuan dan hasil belajar yang ingin dicapai. Kemudian berapa waktu belajar yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil apa yang diinginkan. Sebagai contoh misalnya tujuan jangka pendek dalam satu semester. Misalnya ingin mendapatkan IPK di atas 3,5. Tentunya nilai teman-teman mahasiswa ini harus separuh A, separuhnya B. Itu akan mencapai 3,5. Kalau pengennya harus IPK-nya 4,0, tentunya teman-teman nilai semua mata kuliah adalah A. Nah, ini tentunya menjadi suatu kebanggaan. Dan tentunya untuk mendukung mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan manajemen terkait dengan jadwal belajar yang sesuai dengan style, gaya, kesempatan, waktu teman-teman mahasiswa baru. Dan yang terakhir, tentunya kita harus santai dan sering melakukan latihan secara berkala, baik latihan yang ada di dalam modul BMP, buku materi pokok, maupun latihan yang ada di web UT. Ya, bisa teman-teman lakukan.
Bagaimana tips merancang jadwal belajar yang baik? Ya, ini salah satu adalah teman-teman bisa menetapkan jumlah minggu untuk belajar. Kita tahu bahwa TUWEB, tutorial webinar, sebagai pengganti tutorial tatap muka pada semester ini, itu dilaksanakan selama 8 minggu atau 8 kali pertemuan. Bisa hari Sabtu dan Minggu atau salah satunya. Jadi nanti teman-teman harus siap selama 8 minggu atau kurang lebih 2 bulan untuk bisa aktif mengikuti tutorial webinar, atau juga harus aktif mengikuti yang namanya tutorial online. Kita biasa menyebut tuton. Kemudian untuk mata kuliah berpraktek, nanti ada yang namanya praton, praktek tutorial online. Nah, nanti hal ini juga akan dijelaskan pada kegiatan lanjutan dari OSMP, yaitu kegiatan PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, merupakan satu rangkaian kegiatan EKBM. Jadi ada OSMP, ada PKBJJ. Berikutnya adalah menyusun target dan waktu belajar secara realistik, tidak ambisius, tapi bisa terlaksana. Sebagai contoh, misalnya seseorang untuk belajar selama 2 jam berturut-turut, tentunya mungkin kurang mampu, tapi secara step by step. Misalnya tiap 30 menit istirahat, 30 menit lagi istirahat, dan seterusnya. Yang penting terlaksana dan disiplin untuk menepati apa yang sudah dibuat. Dan sisihkan waktu untuk mengecek capaian hasil belajar. Jadi kalau targetnya dalam beberapa minggu menyelesaikan beberapa modul, nah, hal ini harus dievaluasi, harus disiplin. Nah, jadi harus dipantau dan dievaluasi keterlaksanaan dari rencana belajar yang sudah teman-teman mahasiswa baru ini buat. Sebagai contoh, ini adalah gambaran, misalnya dalam 1 semester, teman-teman mahasiswa baru ada 5 atau 6 mata kuliah. Bisa dituliskan di sini kode mata kuliah, nama mata kuliahnya, ya. Kemudian bisa 7 minggu atau bahkan lebih 8 minggu untuk kegiatan belajar. Ini nanti akan dilatihkan pada saat teman-teman mahasiswa baru ada kegiatan PKBJJ. Bagaimana tips merancang jadwal belajar lanjutan? Yaitu cari teman yang berdekatan atau untuk belajar kelompok. Beri imbalan terhadap kerja keras yang sudah kita lakukan. Dan tidak perlu membandingkan kecepatan dan gaya belajar dengan orang lain. Ada orang yang membaca 1 kali sudah paham. Ada teman lain mungkin membacanya berulang-ulang. Itu tergantung, tidak usah kita untuk selalu meniru orang lain. Tapi kita punya gaya belajar sendiri-sendiri. Kemudian cari solusi bila ada kesulitan dalam belajar. Jadi jangan sampai menyalahkan diri sendiri terus, tapi mencari solusi. Jadi teman-teman tetap optimis apabila ada kesulitan, mencari solusi. Jangan mencari alasan. Itu yang perlu teman-teman tanamkan sebagai mahasiswa yang nanti sukses lulus tepat waktu di UT. Ini terkait dengan membaca cepat, ada perbedaan antara membaca textbook, modul dengan membaca koran atau novel. Jarang teman-teman itu membaca novel pakai digarisbawahi, pakai dicatat, ya. Tapi teman-teman saya yakin sudah hafal, bisa menceritakan kembali. Nah, kenapa demikian? Karena ya tertarik. Jadi rumus utama untuk bisa belajar sukses adalah tertarik dulu, mencintai, menyenangi dengan mata kuliah yang kita pelajari. Itu kuncinya, teman-teman. Jadi ada misalnya contoh teknik membaca efektif, ada yang namanya SQ3R, yaitu survey, question, read, kemudian ada recite, ada review. Ya, hal ini nanti akan dijelaskan saat teman-teman mahasiswa baru mendapat kegiatan PKBJJ pada hari berikutnya.
Strategi membaca cepat efektif ini ada beberapa, misalnya mencatat materi, ya kan? Menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman siapkan sebelumnya, membuat kesimpulan, membaca ulang hal-hal yang belum dipahami. Jadi ini strategi membaca cepat dan efektif. Yang pertama adalah membangun konsentrasi. Jadi jangan sampai teman-teman membaca di tempat keramaian atau di tempat yang kurang nyaman. Mungkin pengap, bau, dan sebagainya. Kemudian pilih situasi dan gaya belajar yang sesuai. Mungkin ada beberapa teman, kalau tidak belajar di tempat yang tenang, itu susah untuk bisa memahami suatu wacana. Ya, tergantung. Ada yang belajar sambil mendengarkan musik, juga ada. Ada yang suka, kalau tidak ada camilan, tidak bisa masuk, itu ada. Ya, begitu teman-teman. Kemudian selektif. Pilih bagian yang penting, diberi tanda, beri catatan, dan sebagainya. Dan baca terus jika ada materi yang belum dipahami. Nah, kalau belum dipahami gimana kita untuk bisa memahami suatu materi? Jadi teman-teman, terkait dengan membaca, itu kita harus bisa membuat semacam hasilnya. Jadi tidak mungkin nanti saat ujian kita akan membawa BMP, misal ada 5 mata kuliah, bukunya tebal-tebal, kita harus bawa ke tempat ujian. Di samping dilarang, kita juga kelihatan bahwa kita belum siap untuk melaksanakan ujian. Jadi kita bisa juga membaca peta konsep yang sudah kita buat, membaca outline-nya, ya kan, membaca rangkumannya. Jadi tidak perlu kita membawa semua modul yang kita miliki. Merekam hasil baca, jadi silahkan teman-teman bisa menuangkan hasil rekaman bacaan ke dalam kertas bekas, kertas HVS, dan sebagainya. Nah, ini tuntutan teman-teman untuk kemampuan membaca cepat. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa, ini tuntutannya harus bisa menyelesaikan rata-rata di atas 300 kata per menit. Ya, kalau pasca ya harus di atasnya bisa 400 kata per menit. Ini tuntutannya karena modul BMP yang teman-teman terima nanti cukup tebal. Ya, ini contoh peta konsep. Apa itu konsep? Konsep merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena. Ya. Kemudian konsep adalah suatu ide atau gagasan yang relatif sempurna dan bermakna, atau pengertian tentang suatu objek, atau juga bisa berupa produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya. Tentunya setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda tersebut. Itu dimaksud dengan konsep. Ya. Konsep merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa, atau fenomena. Ini kan malah kembali ini. Sebentar, ini tadi kan sudah. Ya, kita lanjut. Ya. Ini terkait dengan pengertian peta konsep. Jadi teman-teman untuk memudahkan kita belajar, tentunya kita bisa mencari konsep-konsep utama dan konsep-konsep pendukung. Nah, untuk bisa membaca suatu peta konsep, ini ada contohnya nanti. Nah, ini terkait misalnya daun itu bisa berupa hijau, ya kan, dan berwarna-warni. Dan ada yang namanya proposisi. Proposisi merupakan gabungan dua konsep atau lebih yang dihubungkan oleh kata-kata penghubung, sehingga peta konsep tersebut bisa dipahami juga oleh orang lain. Langkah pengembangan konsep. Ya, ini ada beberapa langkah. Identifikasi konsep utama yang ada di modul atau bahan pelajaran lainnya. Dan tulis konsep utama ini dengan menggunakan huruf besar, huruf kapital. Dan identifikasi semua konsep pendukung yang relevan dengan konsep utama. Kemudian hubungkan
semua konsep pendukung dengan konsep utama atau antar konsep pendukung. Nah, berikutnya, bila ingin menambahkan konsep pendukung, buat garis baru yang dimulai dari konsep utama. Selesaikan satu peta konsep dalam satu kali kerja. Evaluasi peta konsep yang telah dibuat, gunakan penekanan tertentu, misal dengan warna atau dengan huruf yang berbeda untuk mengelompokkan tertentu. Ya, ini contoh misalnya yang diberi huruf besar semua adalah konsep utama, kemudian yang hurufnya tidak besar semua adalah konsep pendukung. Hasilnya seperti ini, teman-teman mahasiswa. Nah, ini. Nah, nanti kita latihkan saat PKBJJ. Nah, ini ada kata penghubungnya. Contoh lain seperti ini, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang memiliki kaidah mencakup sintaksis, semantik, morfologi, fonologi yang mencakup sintaksis dan sintaksis. Ya, lanjut, ini beberapa contoh nanti bisa dibuat teman-teman setelah mempelajari modul yang teman-teman terima. Kita lanjutkan terkait dengan layanan belajar dan mengajar. UT itu ada berbagai jenis layanan, yaitu terkait dengan tutorial dan bahan ajar. Ya, jadi ada yang mahasiswa itu SIPAS. SIPAS itu kebanyakan dari sistem paket semester. Ada SIPAS penuh, SIPAS semi, non TTM, online dan non SIPAS. Sedangkan nanti teman-teman yang SIPAS penuh tentunya akan mendapatkan jenis layanan baik itu to web, tatap muka, online, dan akan menerima buku cetak atau BMP dan non cetak juga. Sedangkan yang semi sama dengan yang jenis layanan SIPAS penuh. Sedangkan non TTM itu tidak menerima layanan tatap muka, tutorial tatap muka. Demikian juga online dan juga non SIPAS. Kita lanjutkan terkait tutorial yang merupakan bantuan belajar. Tutorial adalah program bantuan dan bimbingan belajar yang disediakan oleh UT yang bertujuan untuk memicu dan memacu proses belajar mandiri mahasiswa. Itu yang dimaksud dengan tutorial. Nah, tutorial itu bisa berupa tutorial tatap muka atau to web yang sekarang kita laksanakan pada semester ini, dan juga ada yang namanya tuton, tutorial online, dan juga tutorial yang menggunakan media radio, televisi, dan media massa lainnya. Tutorial tatap muka disediakan bagi mahasiswa dengan sistem SIPAS semi dan juga SIPAS penuh. SIPAS semi itu hanya 2-3 mata kuliah per semester yang diberikan tutorial tatap muka atau sekarang kita sebut to web. Sedangkan yang SIPAS penuh, sistem paket semester penuh, itu semua mata kuliah diberikan to web atau tatap muka jika nanti kondisi pandemi ini sudah berakhir. Sedangkan tutorial online atau tuton itu untuk non-pendas, teman-teman yang non-pendas itu disediakan bagi semua mahasiswa, baik SIPAS atau non-SIPAS, sesuai dengan mata kuliah yang diregistrasikan. Misalnya pada semester ini, teman-teman yang non-pendas ada 5 mata kuliah, berarti semua mata kuliah itu ada layanan tutorial online. Untuk pendas, disediakan bagi semua mahasiswa untuk beberapa mata kuliah yang tidak di tutorial tatap mukakan. Nah, jadi misalnya mahasiswa pendas ini ada 5 mata kuliah, sedangkan yang 3 misalnya ada to webnya. Untuk itu yang 2 adalah harus online. Sedangkan untuk mahasiswa pendas yang dari S1 berbagai bidang ilmu, baik itu PGSD maupun PG PAUD,
disediakan satu mata kuliah Tuton di semester 1. Nah, ini diharapkan teman-teman mahasiswa baru nanti juga registrasi terkait dengan pelaksanaan Tuton. Nah, kapan registrasi? Nah, ini nanti bisa kita lihat. Jadi jangan sampai terlambat registrasi atau aktivasi Tuton. Nah, ini teman-teman. Secara garis besar, gambaran terkait dengan pelaksanaan tutorial atau sekarang web dan Tuton ini sebagai berikut. Jadi teman-teman akan mendapatkan layanan web ini ya, selama 8 kali web 1, web 2, web 3, web 4, web 5, web 6, web 7, web 8. Nah, ini perlu diketahui setiap tutorial webinar atau juga Tuton ini ada tugas. Nah, namanya kalau di setiap kegiatan tutorial itu namanya tugas partisipasi. Jadi nanti semuanya ada tugas partisipasinya. Sedangkan pada web ketiga, kalau Tuton namanya inisiasi ketiga, kelima dan ketujuh itu ada tugas tutorial atau tugas Tuton pada inisiasi 3 atau tugas web pada web ketiga itu yaitu tugas 1, dan pada web 5 atau inisiasi kelima pada Tuton itu ada tugas 2, dan pada web 7 atau saat inisiasi ke-7 itu ada tugas ketiga. Teman-teman mahasiswa, tugas ini wajib dikerjakan baik TT1, tugas tutorial 1, 2 maupun 3. Karena tugas ini nanti akan dirata-rata TT1, TT2, TT3 nilainya berapa. Kemudian ini juga ada namanya tugas partisipasi di setiap kegiatan web, itu juga nanti diperhitungkan. Perhitungannya bagaimana? Yaitu TT-nya itu berkontribusi 70%. Jadi ada TT1, TT2, TT3 nanti akan dirata-rata. Itu kontribusinya 70%. Sedangkan nilai tugas partisipasi itu besarnya 30%. Jadi nanti perhitungannya adalah 30% nilai NP, nilai partisipasi, ditambah 70% nilai tugas tutorial dibagi 10. Nanti menjadi nilai akhir. Ya, tentunya ada persyaratan nilai web atau nilai Tuton itu bisa berkontribusi terhadap nilai akhir teman-teman mahasiswa jika saat UAS, ujian akhir semester nanti, skor teman-teman itu minimal 30%. Nah, seandainya persyaratan 30% nilai UAS itu tidak mencapai, maka nilai web dan nilai Tuton tidak bisa berkontribusi. Demikian teman-teman mahasiswa, mohon dipahami. Teman-teman mahasiswa, terkait pelaksanaan tutorial yang kali ini dilaksanakan secara daring atau tutorial daring akan kita mulai pada hari Sabtu atau Minggu tanggal 27 atau 28 Maret 2021 sampai dengan hari Sabtu atau Minggu tanggal 22 atau 23 Mei 2021. Sedangkan untuk Tuton atau tutorial online, teman-teman mahasiswa harus memperhatikan kapan aktivasi dan pengisian form kesediaan. Jadi aktivasi terkait Tuton tutorial online yaitu
sudah dimulai pada 13 Februari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021. Sedangkan untuk pelaksanaan tuton akan dimulai pada 29 Maret sampai dengan 30 Mei 2021. Teman-teman mahasiswa baru perlu diketahui bersama bahwa mulai tahun 2020.1 yaitu pada bulan Januari hingga Juni 2020, karena adanya situasi pandemi COVID-19, maka pelaksanaan tutorial tatap muka yang biasa kita sebut dengan istilah TTM itu kita ganti dengan layanan tutorial berbasis web atau kita sebut dengan TuWeb. Demikian. Teman-teman, perlu saya informasikan bahwa kepada mahasiswa yang tidak mendaftarkan diri dalam tutorial, baik itu tutorial tatap muka, tutorial online maupun TuWeb, maka akan mendapatkan yang namanya TMK, tugas mata kuliah. Jadi sekali lagi, TMK itu disediakan untuk mata kuliah, khususnya mata kuliah non-praktek, berpraktek, atau praktikum. Itu. Jadi teman-teman yang tidak mendaftarkan dalam tutorial, sekali lagi TTM, Tuton, dan TuWeb, maka akan mendapatkan TMK, tugas mata kuliah berbentuk soal essay atau uraian, atau juga bisa berupa proyek yang diberikan dalam 3 kali tugas. Jadi ada tugas 1 atau TMK 1, kemudian tugas 2 atau TMK 2, dan tugas 3 atau TMK 3 yang harus dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Jadi sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa harus memperhatikan kapan soal TMK 1, 2, dan 3 tersebut dapat diunduh dan kapan jawaban tugas atau TMK 1, 2, 3 tersebut dapat diunggah. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan waktu dan ketentuan yang harus ditaati. Kita lanjutkan, ini jadi beberapa hal yang wajib diketahui mahasiswa baru, ini sudah kita sampaikan, dan ini sebagai tambahan. Jadi teman-teman ada kegiatan akademis yang bisa teman-teman ikuti, dan juga ada kegiatan terkait dengan non-akademis, yaitu terkait dengan kegiatan kemahasiswaan. Jadi tiap tahun Universitas Terbuka itu mengadakan kegiatan di Sport Seni Nasional. Nah, untuk semester ini kita laksanakan juga secara online atau daring. Tapi apabila nanti pandemi COVID-19 sudah berakhir, itu nanti akan dilaksanakan secara tatap muka langsung di UT Pusat di Pondok Cabe sana. Nah, perlu diketahui apa saja kegiatan di sport seni, diskusi, pekan olahraga dan seni itu, ya antara lain diskusi ilmiah, bisa berupa debat bahasa Inggris dan sebagainya. Juga ada yang olahraga, ada tenis meja, ada catur, ada bulu tangkis, dan bidang seni, ada seni tari, seni suara, ada paduan suara, dan juga terkait dengan IT, informasi dan teknologi. Itu kegiatan kemahasiswaan yang bisa diikuti di tingkat nasional oleh teman-teman mahasiswa baru. Kemudian ada juga layanan kemahasiswaan, yaitu terkait dengan program kreativitas mahasiswa.
ada bimbingan atau pendampingan penulisan proposal PKM dalam rangka Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ada penulisan proposal atau PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dan juga ada berbagai lomba kreativitas mahasiswa. Teman-teman mahasiswa baru, kepada teman-teman nanti yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional, itu akan mendapatkan penghargaan dari UT Pusat. Bisa juga misalnya berupa pembebasan beberapa semester untuk SPP-nya. Itu teman-teman beberapa hal yang perlu diketahui sehingga nanti teman-teman bisa sukses menempuh pendidikan di UT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini kita kembali, ya. Terima kasih. Sekali lagi kepada teman-teman, tetap semangat. Jadi kami berharap teman-teman optimis. Jadi kata orang itu, kalau orang yang optimis itu selalu mencari solusi, jalan keluar untuk bisa mencapai suatu tujuan. Jadi jangan sampai menjadi orang yang pesimis, yang selalu mencari alasan untuk menghindari suatu masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman, tetap semangat, maju terus bersama Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.